Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kuliah ketiga dari mata kuliah komunikasi bisnis. Ya. Yang akan menjadi topik pada pertemuan kita kali ini adalah tentang komunikasi antar budaya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda. Mengapa kita penting untuk mempelajari komunikasi antar budaya? Oleh karena dunia sekarang sudah global. Dunia sudah meluas dengan adanya internet. Sehingga kita bisa bergaul dengan orang yang ada atau yang datang dari berbagai belahan dunia. Bahkan ketika kita berbisnis di tingkat yang kecil sekalipun, di tingkat domestik, kita akan berhadapan dengan orang-orang asing. Tidak bisa lagi kita hanya bergaul dengan orang-orang yang datang dari budaya yang sama. Oleh karena itulah, maka komunikasi menjadi semakin luas. Dan juga kita bisa dengan mudah mengetahui berbagai macam budaya yang ada, hidup dan dipelihara di seluruh dunia. Jadi akan kita pelajari adalah dasar-dasar dari komunikasi antar budaya. Setelah nanti kita mengetahui definisinya, dan kemudian juga bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan budaya asing. Oke. Pertama kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan budaya. Budaya merupakan sekumpulan nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat, di mana nilai-nilai tersebut dianggap merupakan nilai-nilai yang luhur, yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai yang dianggap luhur, yang dianggap mulia. Oleh karena itu, masyarakat akan senantiasa mencoba untuk mentaati, menjalankan semua nilai-nilai yang ada pada budayanya masing-masing. Bukan hanya menjalankan, tapi juga dipertahankan. Kalau ada yang dianggap melecehkan atau dianggap merendahkan nilai budaya. Anda barangkali masih ingat kasus, atau Anda pernah tahu kasus di mana seorang anggota DPR itu viral dan mendapat kecaman dari berbagai pelosok oleh karena dia pernah menghadiri suatu rapat dengan seorang pejabat daerah
yang menggunakan atau menyeling pembicaraannya dalam rapat tersebut dengan bahasa Sunda. Anggota DPR itu, Arteria Dahlan, kemudian mengatakan bahwa ini rapat, jangan pakai bahasa Sunda. Lalu kemudian dia marah dan mengusulkan supaya pejabat kejaksaan tersebut dipecat saja. Peristiwa ini kemudian menjadi heboh karena dianggap melecehkan bahasa Sunda. Padahal maksudnya dari Arteria Dahlan adalah kalau kita rapat resmi ya pakailah bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa daerah. Tapi kemudian masyarakat menganggap bahwa Arteria Dahlan ini sudah melecehkan budaya Sunda karena pejabat kejaksaan itu dalam rapat menggunakan bahasa Sunda. Kenapa orang-orang marah? Oleh karena seperti saya katakan tadi, budaya merupakan sekumpulan nilai yang dianggap luhur, yang dijalani, yang dipertahankan, dan bahkan diwariskan. Denah nggak bisa duduk tenang ya? Saya pusing ngeliatin kamu. Gedubrak-gedubrak nggak karuan. Tenang dong, yang lain juga pada tenang gitu. Jadi saya mau ngeliatin kamu aja kan. Konsentrasinya jadi kuat ke kamu. Anteng Denah. Nah gitu anteng. Jangan gedubrak-gedubrak kayak orang lagi joget saja puyangnya. Nah, oleh karena budaya itu merupakan nilai luhur bagi sekelompok masyarakat, maka sudah pasti nilai-nilai tersebut akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Di mana kalau anggota masyarakat yang berbeda tadi saling bertemu, akan sangat mungkin menimbulkan kesalahpahaman antara mereka. Akan ada misunderstanding oleh karena dia menilai budaya orang lain dengan menggunakan tolok ukur budaya sendiri. Sebagai contoh, budayanya orang Jawa. Siapa di sini yang dari Jawa? Aisyah dari mana, Aisyah? Kenapa, Pak? Kamu dari mana sukunya? Lampung Aceh, Pak. Hah? Dari mana? Dari Lampung sama Aceh. Oh, Lampung sama Aceh. Oke. Yang dari Jawa siapa? Marina. Dari mana Marina? Asli Tangerang, Pak. Oh, asli Tangerang. Sartika? Asli Tangerang, Mbak. Oh, asli Tangerang. Nggak ada yang Jawa di sini. Oke. Budaya Jawa mengatakan bahwa kalau kita bicara dengan orang lain, itu kita nggak boleh belak-belakan ngomong. Nilai yang dianut oleh orang Jawa, kalau ngomong ceplas-ceplos itu nggak bagus. Orang ilok, nggak sopan. Makanya orang Jawa itu kalau bicara lebih banyak menggunakan suatu isyarat di mana orang diminta untuk memahami apa isyarat tersebut, maknanya apa. Ya. Sementara suku lain seperti di Sumatera Utara, Batak, kalau bicara dengan orang lain itu justru harus terus terang, harus belak-belakan.
karena itu merupakan cerminan dari kejujuran. Jadi orang yang ngomongnya enggak terus terang, itu dianggapnya punya niat-niat tertentu, nggak jujur. Nah, kita lihat di sini bahwa budaya akan sangat mempengaruhi pola komunikasi dari setiap anggota suku yang bersangkutan. Dan budaya adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang datang dari suatu suku tertentu, mulai dari dia masih di dalam perut sampai dia di dalam tanah. Contohnya, terutama di Indonesia, seorang bayi yang masih di dalam perut pun sudah diperkenalkan dengan budaya, misalnya apa? Acara nuju bulanin. Kan semua orang di Indonesia ini mengadakan itu. Saya nggak tahu. Kalau di Aceh ada nggak, Aisyah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak. Oke. Kalau di Jawa ada acara nuju bulanin. Kalau di Aceh mungkin nggak ada karena memang beda. Sartika, di Tangerang ada nggak? Ada, Abah. Ada nuju bulanin. Jadi berarti kita lihat di sini ada yang menyelenggarakan dan ada yang tidak menyelenggarakan. Tapi mungkin Aceh ada lagi tersendiri acaranya yang mungkin di daerah lain tidak ada. Ya. Begitu juga ketika seorang bayi lahir, itu kita biasa menyelenggarakan acara akekah. Akekah memang merupakan sunnah. Kalau laki-laki dengan 2 ekor kambing dan kalau perempuan dengan 1 ekor kambing. Tapi apakah bentuknya harus seperti yang kita tahu? Apakah bentuknya harus dengan mendendangkan salawat ya Nabi salam alaika? Apakah seperti itu? Jelas itu adalah pengaruh budaya. Dan itu dari turun-temurun senantiasa dipelihara dan dijaga dan dilaksanakan. Ya. Begitu juga ketika orang menyelenggarakan akad nikah. Itu pasti menggunakan budaya. Mulai dari lamaran sampai akad nikah, sampai kepada acara penyambutan tamu dan sebagainya. Kalau di Tangerang penyambutan tamu itu dengan bakar petasan. Saya pikir tempat lain belum tentu ada seperti itu. Saya sendiri dari Jakarta nggak pernah ada itu, lalu kemudian tinggal di Tangerang terkaget-kaget. Begitu ada acara bakar petasan, kaget saya. Begitu juga saya di Tangerang ini, ketika saya menikahkan anak saya, lalu besan datang, saya nggak bakar petasan. Saya dikritik. Padahal saya nggak tahu. Emang harus bakar petasan? Iya Pak, kalau di sini harus begitu. Oh ya nggak tahu gimana. Jadi rombongan besan datang itu biasa kita pakai petasan. Saya nggak tahu. Ya saya nggak menyelenggarakan. Berarti memang budaya itu beda-beda. Tapi yang jelas itu dilakukan, dipertahankan, dan diwariskan. Begitu juga ketika orang itu sudah wafat. Kita tahu ada acara selamatan 7 hari, selamatan 40 hari, selamatan 100 hari, selamatan 1 tahun, dan seterusnya. Itu bukan tuntutan agama, tapi budaya. Dan saya pikir di semua tempat ada, bahkan di seluruh dunia, meskipun bentuknya berbeda. Oleh karena itulah maka budaya itu akan sangat mempengaruhi cara orang berpikir, cara orang
bercakap-cakap, cara orang bertindak, dan cara orang berkomunikasi dengan orang lain. Maka bisa kita bayangkan jika dua budaya guys, betul dimatiin. Oh iya. Jadi kalau ada dua budaya yang bertemu akan sangat mungkin menimbulkan kesalahpahaman. Kayak tadi orang Jawa dengan orang Batak kalau ketemu kan orang Jawa menganggap bahwa orang Batak itu nggak sopan karena ngomong belak-belakan. Sebaliknya orang Batak akan menganggap bahwa orang Jawa itu nggak jujur karena ngomong nggak apa adanya. Dan bikin pusing karena orang harus mikir dulu maksudnya apa ini. Apalagi kalau kita kemudian melakukan bisnis itu, ya, karena kita bicara tentang komunikasi bisnis. Apalagi kalau kemudian kita melakukan bisnis itu di tingkat antar negara dengan negara lain. Pastilah akan banyak sekali hal-hal yang kita khawatir akan menjadi pemicu kesalahpahaman dan akan memungkinkan terjadinya batal transaksi. Bentar ya hujan, saya tutup-tutupin jendela dulu. Oke. Pernah terjadi bisnis antara orang Cina dengan orang Kanada. Ya. Mereka sepakat untuk melakukan transaksi bisnis ekspor impor. Ya. Kemudian pada awalnya orang Cina datang ke Kanada dengan rombongan. Dan banyak di antara anggota rombongan itu adalah orang-orang yang sudah senior, sudah tua. Lalu mereka melakukan negosiasi dan sepakat bahwa perundingan selanjutnya penandatanganan kontrak akan dilakukan di Cina. Maka kemudian gantian orang Kanada yang datang ke Cina. Ternyata orang Kanada yang datang ke Cina itu tidak merupakan rombongan seperti rombongannya orang Cina ke Kanada. Tetapi orang Kanada yang datang itu hanya sendirian dan juga masih anak muda. Awalnya orang-orang Cina menyambut kedatangan orang Kanada itu dengan gembira. Tapi lama-kelamaan kelihatan sekali bahwa sikap mereka berubah. Lama-lama sikap mereka kelihatan kayak ogah-ogahan. Kelihatan mereka kemudian seolah-olah menjadi enggan untuk meneruskan negosiasi dan bahkan memang terbukti kemudian mereka tidak mau meneruskan negosiasi tersebut. Kira-kira apa penyebabnya, Sartika? Kenapa bisa begitu? Menurut kamu gimana? Sartika.
Abah, maaf sinyal saya putus-putus tadi. Ya, tapi kamu dengarkan apa yang saya bicarakan? Iya, Bah, tapi kayak putus-putus gitu. Ya udah, yang penting kamu paham kan? Coba sekarang pendapat kamu gimana? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Abah boleh tolong ulangin lagi gak? Kepanjangan ceritanya, ngulangin lagi. Yang lain aja deh. Siti Marina, kamu dengarkan nggak apa yang saya bicarakan? Unmute dulu. Iya, Bah. Kamu dengarkan nggak apa yang saya bicarakan? Sama, Bah, sinyalnya putus-putus. Serius. Semua nih, kalau saya tanya satu-satu pasti bilangnya sinyal, padahal kagak menyimak. Orang saya ngelihat kamu di sini kuliah, ada lagi yang dikerjain, ngobrol sana sini. Nggak semuanya fokus dengerin saya. Saya Aisyah. fokus dengerin Abah. Aisyah, coba bagaimana pendapat kamu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Aisyah, Iya, Bah. kenapa itu bisa terjadi? Unmute. Ini sih, Bah, menurut saya karena perbedaan budaya yang ada, tapi tuh saling nggak mempelajari budaya masing-masing, Bah. Jadi kayak kan mereka berelasi nih, harusnya masing-masing dari mereka ini mempelajari budaya lawan relasinya atau lawan bicaranya gitu. Jadi kan ketika mereka mempelajari, mereka jadi tahu kayak harus berkomunikasi dengan cara apa, harus menjaga kalimat yang seperti apa, harus menjaga sikap yang seperti apa supaya tidak terjadi yang miskomunikasi sehingga mereka jadi kayak jatuhnya sih flek-flekan, Pak. Apa yang kamu tahu sekilas tentang budaya Cina? Kalau di Cina itu sendiri kan ada beberapa perayaan, bukan perayaan sih Pak, kayak pemakaman gitu, ada yang meninggal. Biasanya tuh di rumah duka kan kayak ngasih semacam sumbangan gitu. Tapi di sumbangan itu kan pasti ngasihnya tuh kayak amplop putih polos. Dan emang kayak dibungkusnya tuh harus pakai amplop putih polos, nggak boleh yang bergambar, bercorak kayak kalau amplop ampau kan ada corak-corak tertentunya. Kalau misalkan untuk kematian itu harus amplop putih polos. Kalau misalkan mereka mempelajari kan kayak main asal pakai amplop apa aja, Bang. It's okay, tapi terkait dengan komunikasi dalam hal kasus ini, apa kira-kira yang kamu kemukakan? Iya, budaya Cina juga, tapi nggak ada kaitannya dengan kasus kita. Egy Setiawan, apa yang kamu tahu tentang komunikasinya orang Cina? Ya, Pak. Komunikasi orang Cina, Pak. Kedengeran nggak, Pak, suara saya? Suara kedengeran, tapi kamunya hilang. Sinyal saya, Pak. Neneng? Iya, Pak. Ya, terus, Egy, lanjut. Komunikasi orang Cina ya, Pak ya. Setahu saya ya, yang saya kenal orang Cina itu terkenal dengan apa ya? Komunikasinya terkenal dengan apa ya? Baik gitu kepada kita gitu sebagai orang Muslim itu. Dibilang apa ya? Dibilang baik sih, Pak, komunikasi orang Cina itu. Nggak ada kaitannya dengan kasus ini. Neneng, yang kamu tahu tentang komunikasi Cina tapi terkait dengan kasus ini seperti apa? Kalau menurut saya mungkin kalau di orang Cina itu saling menghargai sesama manusia, mau dia di budaya misalkan Sunda, Jawa atau budaya yang lainnya gitu, Bah. Orang Cina itu adalah masyarakat yang kolektif. Mereka bukan masyarakat individual, masyarakat yang komunal.
masyarakat yang biasa bersama-sama. Oleh karena itu segala keputusan di dalam masyarakat Cina itu tidak diputuskan sendirian, tetapi keputusan bersama, terutama keputusan para tokoh senior. Itulah sebabnya mereka datang ke Kanada dengan rombongan dan membawa yang senior. Karena mereka menganggap bahwa seorang makin senior itu makin dihormati, makin pinter, makin bijaksana. Kalau kamu perhatikan di Cina itu pejabat tinggi negara nggak ada anak muda. Bahkan presiden Cina itu biasanya di atas 60-70. Tidak ada anak muda jadi pejabat. Karena budaya mereka menganggap bahwa semakin tua seseorang, dia akan semakin bijaksana. Dia akan semakin pinter. Oleh karena itu mereka pantas mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu menurut Cina. Tetapi kalau menurut Kanada, Kanada adalah masyarakat individual, masyarakat liberal. Masyarakat yang terbiasa untuk mengambil keputusan secara sendiri. Oleh karena itu, orang Kanada datang ke Cina nggak perlu pakai rombongan. Sendirian aja, cukup. Yang penting memang dia memiliki jabatan, memiliki posisi yang memang berhak untuk melakukan persetujuan, melakukan penandatanganan. Jadi di sini kita melihat perbedaan budaya internasional antar negara, di mana Cina datang ke Kanada dengan rombongan dan pejabat senior dari perusahaan. Sementara orang Kanada yang individualis datang ke Cina sendirian dan masih anak muda. Nah, itulah yang kamu lihat, kemudian antara mereka terjadi kesalahpahaman, sehingga kemudian orang Cina enggan untuk meneruskan perundingan dan akhirnya malah tidak mau melanjutkan transaksi tersebut. Intinya, bisnis ternyata pun dipengaruhi oleh budaya. Sehingga kesalahpahaman dalam nilai budaya bisa menyebabkan terjadinya kemacetan dalam perundingan, bahkan sampai terjadinya kegagalan transaksi. Ya, itu salah satu contoh. Contoh berikutnya, seorang Amerika, tolong diperhatikan, seorang pebisnis dari Amerika melakukan negosiasi bisnis dengan orang Iran. Ya. Mereka sepakat untuk melakukan kontrak jual beli ekspor impor. Kemudian dilakukan penandatanganan persetujuan sell contract, ekspor sell contract, kontrak dagang ekspor. Kemudian si Amerika yang dia duluan tanda tangan, dia karena merasa gembira sudah dilakukan tanda tangan, kemudian dia berpaling kepada orang Iran sambil mengacungkan jempolnya seperti ini. Kamu perhatikan. Jadi orang Amerika mengacungkan jempolnya sebagai tanda kepuasan bahwa telah dilakukan penandatanganan kontrak. Tapi apa yang terjadi? Orang Iran begitu melihat si orang Amerika mengacungkan jempol, malah mukanya merah padam. Dia kelihatan kecewa, dia kelihatan tidak suka, lalu dia pergi tanpa menandatangani.
Sehingga orang Amerika itu bingung. Kenapa? What's wrong? Apa yang salah? Ini contoh kedua, di mana kemudian kita lihat bahwa transaksi bisnis antar negara ternyata gagal. Apa yang terjadi menurut kamu, Olivia? Kenapa kok bisa orang Amerika mengajukan jempol, lalu kemudian orang Iran marah? Kenapa? Kurang tahu, Bah. Rifatul, menurut kamu gimana? Saya juga kurang tahu, Pak. Ya tolong pakai ini ya, pakai perkiraan. Kalau bilang nggak tahu, mas semua juga nggak tahu. Menurut kamu apa? Bagaimana? Kenapa bisa begitu? Jangan pasif. Rodatul Jannah. Kenapa? Mungkin karena sikap yang tadi, Bah, yang orang Amerika itu mengacukan jempol dan orang Iran itu kurang suka dengan sikap hal itu. Kenapa kurang suka? Mungkin mereka pikir itu kurang sopan. Ya, oleh karena ternyata acungan jempol bagi orang Amerika memiliki nilai yang berbeda bagi orang Iran. Sartika, menurut kamu ini apa? Sartika? Iya, Bah. Itu Hah? menurut saya, Bah, Artinya apa ini? itu kurang sopan. Artinya apa menurut kamu? Menurut saya itu kayak bagus gitu, oke. Kalau menurut dari budaya di sini ya, Bah. Kalau menurut saya bagus gitu. Mantap. Bagus. Ya. Khalifah, ini menurut kamu apa, Khalifah? Ya bagus itu Mbak kalau di sini gitu, tapi mungkin kalau di negara luar mungkin Enggak, saya tanya menurut kamu. Menurut kamu ini apa? Nggak usah yang keluar. Yang ini menurut kamu apa? bagus Pak. Bagus. Puas. Oke ya? RCTI oke. Berarti kan bagus. Ya? Iya. Kita juga sering bilang begini. Tanda kita puas. Bahwa ini bagus. Tapi bagi orang Iran, tanda ini sama dengan tanda ini. Apa tanda ini, Marina? Nggak tahu, Bah. Nggak sopan ya? Kamu jangan bilang Iya, nggak tahu, kalau- kasih tahu lah. Iya. Ini kan di Indonesia udah umum ini. Ya Aisyah, kamu tahu kan tanda ini di Indonesia? Atau tanda ini bagi orang Amerika? Tahu kan? Nggak sopan lah. Nggak sopan. Kenapa begini bagi orang Amerika? Artinya begini bagi orang apa? Indonesia, dan kenapa begini? Artinya bagi negara lain. Itu bukti bahwa tanda-tanda yang umum, isyarat yang umum saja bisa berbeda maknanya. Itulah kemudian orang Iran merasa bahwa dia dilecehkan. Kok begitu? Seharusnya jangan begitu bagi orang Iran, tapi kan orang Amerika nggak tahu bahwa tanda itu maknanya seperti itu. Dia tahunya secara internasional itu adalah bagus, jempolan, good, puas. Ternyata bagi orang Iran beda. Jadi kita di sini melihat bukti bahwa budaya itu ternyata memang memiliki nilai yang berbeda. Oke, kita juga mengetahui bahwa budaya itu memiliki komponen-komponen yang mungkin berbeda antar masyarakat. Ya. Yang pertama adalah budaya material, benda-benda. Bagi kita, mungkin suatu benda itu tidak memiliki makna. Tetapi bagi budaya lain, itu maknanya sangat besar. Apa contohnya? Bagi masyarakat saya, masyarakat Betawi, itu keris ya hanya senjata.
Tapi bagi masyarakat Jawa itu keris bisa berarti bertuah, bisa keramat. Ya kan? Bagi keraton di Jawa itu sapi atau kerbau itu bernilai bertuah, keramat. Makanya kalau ada acara-acara gerebek mulut, upacara maulid di sana, itu ada sapi bule yang dikeluarkan. Bahkan dikasih nama kiai. Bagi mereka itu binatang bertuah. Tapi bagi kita, sapi ya sapi. Kerbau ya kerbau. Nggak ada tuahnya. Nah, berarti beda. Secara material, budaya yang satu dengan budaya yang lain itu berbeda-beda. Oke. Begitu juga komponen budaya selain material adalah lembaga sosial. Ya. Kita tahu bahwa di masyarakat Batak itu yang namanya kekerabatan kemargaan itu sangat rapat, sangat ketat. Upacara-upacara adat itu sangat banyak. Bahkan kalau dilakukan sangat panjang durasinya. Itu terlihat kalau misalnya ada acara pernikahan, acara kematian, itu panjang sekali rangkaian budayanya yang dilakukan. Tapi kalau masyarakat umum, apalagi masyarakat yang di kota seperti saya, masyarakat di Jakarta, simpel-simpel aja. Nggak perlu ada rangkaian macam-macam. Bahkan untuk sebagian besar nggak ada lagi acara pantun, balas pantun, nggak ada lagi. Langsung aja to the point. Saya nggak tahu kalau di Aceh sana. Barangkali masih ada rangkaian acara-acara yang harus dilakukan semasa orang menikah. Ada acara adat-adatnya. Ya, Aisyah. Pasti ada kan? Ada Pak, banyak. Banyak. Artinya banyak sekali memang di daerah-daerah itu. Ya kayak tadi aja lah yang gampangnya. Di Tangerang saja itu kalau ada besan datang, rombongan besan datang harus dinyalakan petasan, bunyiin petasan. Jakarta mana ada kayak gitu. Datang aja. Tapi nggak perlu pakai bakar petasan, dar gitu. Makanya begitu besan datang, saya nggak tahu, saya nggak nyalahin apa. Nggak tahu bahwa cara penyambutannya seperti itu. Ya kan? Nah, jadi lembaga sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lain berbeda. Cara orang berorganisasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain juga berbeda-beda. Oke. Selain budaya material, lembaga sosial, lembaga pendidikan, ya, juga ada sistem keyakinan. Sistem keyakinan antara satu masyarakat dan masyarakat lain berbeda-beda. Misalnya apa? Seorang bayi lahir biasanya itu ari-arinya ditanam, ditaruh di suatu kendi, lalu kendinya ditanam, lalu di atasnya dikasih lampu. Gitu kan di Tangerang? Sartika, begitu enggak yang kamu lihat? Keluarga kamu dan tetangga kamu. Iya, Pak, betul. Kayak gitu kan? Ini yang dari daerah kayak cuman Aisyah Nabila nih. Terpaksa saya tanya lagi tanya. Gimana Aisyah? Di sana ada enggak? Ari-ari itu ditanam, ditaruh kendi, terus kemudian pakai lampu. Ada Pak. Ada? Enggak ada. Di Jakarta juga enggak ada. Makanya waktu anak saya lahir, disuruh nanam ari-arinya, saya bingung. Perasaan orang tua saya nggak pernah tuh pakai begini-beginian. Ari-arinya dikubur aja biasanya. Udah nggak harus pakai kendi. Terus kemudian taruhin lampu di atasnya. Nah, jadi ada macam-macam keyakinan. Ya, yang terkait dengan itu. Ya. Oleh karena itulah maka otomatis kalau kita lihat rangkaian perbedaan-perbedaan tadi, rangkaian nilai-nilai tadi, pastinya akan mempengaruhi seseorang dalam mereka melakukan komunikasi. Antara Aisyah dengan Raudatul Jannah mungkin beda. Aisyah dari Aceh, Raudatul Jannah dari mana?
Asli Tangerang, Bah. Asli Tangerang. Banyak orang Tangerang asli ya. Ramdhani dari mana? Saya dari lahir di Tangerang. Tangerang juga jatuhnya ya. Gak ada yang dari daerah lain. Nurul ini dari mana? Dari Jawa, Bah. Jawa ini Pundi. Jawanya di mana? Di Solo. Ya. Perasaannya yang saya tanya Nurul ini kok yang jawab kali Pak? Ya nggak apa-apa lah, sama aja. Nurul ini Betawi, Bah. Oh, Nurul ini Betawi. Nah, berarti juga beda-beda. Ada materinya, ada lembaganya, ada sistem keyakinannya. Pasti semua itu akan mempengaruhi cara dia berbicara, cara dia berkomunikasi, cara dia berpikir, cara dia bertindak, dan cara dia bernegosiasi dengan orang-orang lain. Ya. Dan itu biasanya menyangkut pertama tentang estetika. Sopan menurut satu budaya mungkin belum tentu sopan bagi budaya yang lain. Kita tahu bahwa dari film-film ya, bahwa budaya barat itu seorang anak bisa manggil nama orang tuanya, namanya aja. Ya kan? Misalnya nama bapaknya Freddy, dia panggil aja Fred. Bapaknya Thomas, Thomas. Ibunya Sandra, Sandra. Dia bisa manggil nama orang tuanya dengan namanya aja, nggak perlu pakai sebutan. Coba kamu Marina ketemu orang tua kamu, panggil namanya aja, berani nggak kamu? Enggak lah, Bah. Nggak berani. Aisyah, kamu ke kampus lalu ketemu Pak Joko, kamu panggil, Jok. Berani nggak? Enggak, Pak. Nggak mungkin. Karena bagi masyarakat kita sopan santun itu, makanya kemudian kita lihat bahkan di dalam agama saja orang luar bukan Indonesia itu menyebut Nabi Muhammad hanya dengan Muhammad saja. Bahkan orang Arab sendiri menyebut Muhammad saja. Tapi kalau kita kan menyebutnya dengan Sayyidina Muhammad. Betul nggak? Sayyidina Muhammad hanya ada di Indonesia. Kenapa? Kita merasa nggak sopan kok nyebut Nabi hanya pakai Muhammad saja. Maka kemudian kita sebutkan Sayyidina, artinya Bapak, artinya Tuan. Pokoknya memuliakan lah. Menghormati. Nggak mungkin seorang Nabi kita panggil namanya aja. Padahal Arab sendiri menyebut Muhammad, ya Muhammad aja. Bahkan kita Sayyidina Muhammad ditambah lagi dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Gak sopan kalau kita menyebut Nabi Muhammad aja. Pasti diiri dengan sallallahu alaihi wasallam. SAW tulisannya. Mana berani kita nyebut begitu aja. Nah, berarti beda antara satu bangsa dengan bangsa lain masalah estetika. Terus kemudian dalam masalah bahasa juga pasti beda-beda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Oke? Ada. Kemudian Ada. Hasim tolong di mute. Hasim tolong di mute. Itu suara mak kamu manggil jadi masuk. Sama Tasim nggak denger itu. Oke. Hal-hal lain yang terkait dengan masalah budaya ini, ya, antara lain adalah masalah high context dan low context. Penting itu, harus kamu ketahui. Baik kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya, tapi sama-sama orang Indonesia, apalagi dengan orang lain yang datang dari negara lain yang pasti budayanya beda. Apa itu high contact? High contact adalah ketika orang berkomunikasi, dia tidak mengungkapkan secara langsung apa maksudnya.
tetapi dia lebih sering menggunakan isyarat-isyarat dan orang diharapkan memahami apa maksud dari yang dia sampaikan. Misalnya kasus Rahmat Hasim, tolong di-mute. Ya, pada zaman Orde Baru tahun 1965 ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI. Kemudian situasi berbalik, orang PKI yang kemudian ditangkap oleh para tentara Angkatan Darat yang dipimpin oleh Pak Harto. Lalu salah satu jenderalnya bertanya kepada Pak Harto, Pak, lapor, ini orang-orang PKI sudah kita tangkap, jumlahnya sekian. Kita mau taruh di mana mereka? Di penjara di mana mereka? Kata sang jenderal kepada Pak Harto. Pak Harto hanya tersenyum. Lalu dia mengatakan, yang mau ngasih makan siapa? Itu artinya apa itu, Neng? Kira-kira maknanya apa? Mungkin yang ngasih makan siapa itu apa ya? Ya nggak ada yang ngasih makan gitu, Pak. Artinya? Ya nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih sama sekali. Gimana ya, bingung saya jelasin. Artinya apa itu kalau Pak Harto ngomong begitu? Aisyah, kira-kira artinya apa kalau Pak Harto ngomong begitu? Kurang tahu sih, Pak. Yang mau ngasih makan siapa? Artinya bunuh aja. Maka orang PKI itu pun habis dibunuh semua. Kan tadi ditanya, ini mau taruh di mana, di penjara mana nih? Kata sang jenderal. Pak Harto bilang yang mau ngasih makan siapa? Sambil senyum. Itu artinya ya udah matiin aja. Kan memang dibunuh kemudian. Itu gaya Pak Harto berkomunikasi. Jadi beliau tidak mengatakan langsung bunuh aja, enggak. Mereka hanya melihat Pak Harto senyum lalu mengatakan yang mau ngasih makan siapa. Tapi mereka udah ngerti maksudnya. Karena Pak Harto memimpinnya orang Jawa. Orang Jawa nggak mungkin ngomong belak-belakan. Ya. Pada saat lain, pada saat pembangunan jalan raya, jalan layang di Semanggi, itu jalan layang pertama tahun 60-an. 60-an, awal 70-an lah. Ya, karena baru satu-satunya di Indonesia. Maka ketika suatu kali Pak Harto melakukan peninjauan, datang mau melakukan apa namanya ya kontrol. Menteri pada waktu itu, Menteri Pekerjaan Umum laporan. Kondisinya begini Pak, begini. Terus kemudian sekaligus cerita tentang kendala-kendalanya. Kendalanya begini Pak, kata sang menteri. Pak Harto yang dilaporin seperti itu kembali lagi cuma tersenyum. Lalu dia bilang, ya udah kamu istirahat aja. Marina, kira-kira artinya apa itu? Apa, Bah? Nah, ngelamun kamu. Rifatul, jangan ngelamun dong. Apa kira-kira artinya itu? Rifatul ini ngeliatin saya tapi matanya nggak konsen ini. Bagaimana saya kuliah sampai 2,5 jam? Udah deh kacau. Itulah bukti bahwa apalagi kalau kamu cuma pajang nama huruf doang, Marina SM. Udahlah wassalam. Apa yang saya omongin berjam-jam juga wassalam, nggak ada yang ditangkap. Olivia, Pak Harto ngomong seperti itu, ya udah kamu istirahat. Apa artinya?
Alivia. Alivia nggak ada? Putus-putus, Bah. Asik. Ada kutip tadi. Ya kan saya nanya Iya, sekarang. Bah, di sini lagi hujan, maaf, Bah. Masa bolak-balik Aisyah lagi yang saya tanya? Apa Aisyah? Artinya? Antara dirumahkan atau dipecat, Pak. Ya, Katanya mah dipecat. Sang menteri langsung diganti. Jadi itu cara orang Jawa berkomunikasi. Aisyah udah married belum? atau belum, Mbak. Ya Allah, masih muda ini. Gimana saya tahu. Terus kemudian kamu pacarnya orang mana? Orang Aceh Betawi, juga orang? Pak. Hah? Betawi. Oh, Betawi. Betawi itu termasuk yang kayak Batak tuh, belak-belakan kayak saya aja, marah ya marah udah. Saya nggak bisa kalau disuruh, kalau lagi kesal suruh diem-dieman tuh nggak mungkin. Makanya kalau kamu ada yang ini, saya langsung ceplos aja, ngomel aja, saya nggak bodo amat. Karena saya nggak bisa berpura-pura. Tapi kalau orang yang lain mungkin bisa, gitu ya. Jadi harus kita pahami bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda budayanya. Orang yang seperti itu, yang kalau ngomong nggak belak-belakan, tapi pakai isyarat, itu disebut high context, konteks tinggi. Artinya, setiap omongan itu memiliki konteks-konteks tertentu, dan itu nilainya begitu tinggi sehingga kita sulit untuk menemukan langsung maknanya apa. Ini berbeda dengan low context, konteks rendah. Seperti orang Batak itu low context. Kalau dia ngomong kita langsung ngerti karena belak-belakan. Kalau dia ngomong karena berterus terang apa adanya, ya kita nggak perlu mikir-mikir lagi, langsung ngerti. Tapi kalau orang Jawa ngomong, kita mikir-mikir maksudnya apa ya? Nah, berarti masyarakat di Indonesia dan masyarakat dunia itu terbagi atas yang high context dan low context. High context itu adalah contohnya Indonesia, Cina, Jepang, Korea, Vietnam, pokoknya yang di Asia itu umumnya high context, termasuk juga Arab, termasuk juga negara-negara Amerika Latin itu high context. Sementara kalau negara-negara yang merupakan negara low context, Amerika, Australia, Jerman, itu negara yang low context, ngomong apa adanya. To the point. Bahkan Inggris sendiri termasuk negara yang high context. Perancis termasuk high context. Walhasil, ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita harus berpikir panjang, kira-kira maknanya apa. Karena high context itu kita tidak bisa langsung menangkap maksudnya. Kalau low context kita langsung menangkap maksudnya. Paham? Bisa dipahami? Oke. Berarti kalau kamu berbisnis dengan orang Cina, kamu harus tahu bahwa kamu berbisnis dengan orang high context. Berbisnis dengan Cina itu tidak bisa langsung deal. Kita tahu tadi dalam kasus yang tadi bahwa Cina itu adalah masyarakat yang komunal. Keputusan tidak bisa diambil sendiri, makanya mereka senantiasa rundingan dulu sama kelompoknya dan nanya dulu sama yang senior, baru ngambil keputusan. Sementara orang-orang seperti Kanada, Amerika, Australia, Jerman itu adalah orang-orang low contact, individualis, di mana orang nggak perlu nanya sama kelompok, cukup dia sendiri, dan kita berkomunikasi dengan mereka itu nggak perlu mikir panjang karena mereka low context, biasa belak-belakan saja. Ya, saya nggak tahu nih di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini semuanya low context atau high context. Aceh menurut kamu gimana, Isa? Low context apa high context?
High, Pak. High context. Jadi nggak biasa terus terang juga. Iya, soalnya kan kayak sejatinya kayak banyak tuntutan agama yang diatur, jadi kayak nggak takutnya menyakiti perasaan orang dan lain-lain. Jadi didasarkan sama agama juga, Pak, nggak bisa belak-belakan. Tapi kalau Lampung, dia lebih belak-belakan kalau emang ada apa-apa gitu. Oke, Lampung, Palembang itu biasanya low context. Padang juga low context. Batak apalagi low context. Ya, tapi Jawa, Tangerang itu biasanya high context. Betawi low context. Ya, jadi di Indonesia sendiri ketika kita berbicara antar budaya kita harus paham. Apalagi kalau kita berbisnis internasional. Oke? Sampai sini paham? Oke, terakhir. Satu poin lagi yang harus kamu paham. Ketika kita berbisnis dengan antar budaya, itu ada yang namanya stereotype. Pernah dengar istilah ini, stereotype? Stereotipe tulisannya. Stereotip itu adalah pandangan satu kelompok mengenai kelompok lain. Penilaian satu kelompok terhadap kelompok lain. Di mana penilaian itu biasanya pukul rata, penilaian itu cenderung negatif, penilaian itu biasanya berlebihan. Ya. Contohnya, Marina orang Sunda ya? Iya. Oke, Nabila, Aisyah. Menurut kamu orang Sunda itu gimana sih? Terlalu halus, Pak. Terlalu halus. Jadi kayak, iya kayak kalau misalkan kita kan kalau ngomong di Sumatera tuh emang bukan galak, tapi emang suaranya tuh kayak tegas sama tinggi nadanya. Kayak suaranya tuh tinggi gitu, besar gitu. Kalau misalkan ngomong sama orang Sunda, kayaknya kelihatannya orang Sumatera kayak marah-marah, padahal emang cara ngomongnya begitu. Tapi Sunda kan halus-halus gitu kalau ngomong, jadi kayak kitanya nggak enak, padahal nggak bermaksud apa-apa, Pak. Gitu. Oke, stereotip itu biasanya saya ulang, negatif, berlebihan, pukul rata. Stereotipnya gadis Sunda yang umum diketahui biasanya orang bilang matre. Punya pacar orang Sunda ya? Hati-hati loh, cewek Sunda matre biasanya. Belum tentu semua orang Sunda matre. Tapi umumnya orang mengatakan anak Sunda itu matre. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Begitu. Di mana-mana suku ya pasti ada yang seperti itu. Tapi orang mengatakan orang Sunda seperti itu. Gantian, Marina, menurut kamu orang Aceh apa? Gimana? Menurut saya ya baik-baik sih, Bah. Cuman saya kan nggak tahu orang Aceh gimana. Ya. Ganja, Pak, ganja. Orang Aceh biasanya pengguna ganja katanya. Saya juga nggak tahu persis budaya Aceh ya. Tapi katakanlah misalnya, yang gampang deh. Egi, kamu orang mana Egi? Orang asli Tangerang, Bah. Asli Tangerang. Menurut kamu orang Jawa gimana? Menurut saya orang Jawa itu baik sih, Bah. Terus orang Jawa itu menurut saya ya banyak yang pengusaha gitu. Orang Jawa kan banyak yang merantau ke Tangerang gitu. Ya di sini dia buka usaha kayak bakso, mie ayam gitu. Itu kebanyakan orang-orang Jawa yang jualan. Kamu nggak nangkep? Iya sih, Bah, menurut saya gitu. Kamu nggak nangkep apa yang saya bicarakan. Stereotip itu berlebihan, negatif, dan pukul rata. Jadi bukan yang positifnya, negatifnya. Batak, Pak, galak. Galak. Jawa mah kasar katanya, Pak. Jawa kasar. Jawa kayak Kasar, galak. Malah halus. Kebalik.
Orang Jawa itu kan high context. Justru halus. Tapi stereotipnya orang Jawa, hati-hati ngomong sama orang Jawa. Di depan lain, di belakang lain. Nah, itu biasa stereotip. Sama dengan dia punya belangkon, depannya mulus, belakangnya berjendol. Belangkon Jawa gitu kan? Stereotipnya orang Jawa begitu. Ngomong di depan lain, di belakang lain. Nah, makanya harus hati-hati. Artinya apa? Belum tentu semua orang Jawa kayak gitu, tapi stereotipnya orang Jawa bagi umum ya seperti itu. Hati-hati ngomong orang Jawa. Mari, Neneng. Orang Padang gimana menurut kamu? Pelit. Nah, itu stereotip. Semua kamu tuh Padang. Dasar lu Padang pelit gitu ya. Belum tentu semua orang Padang pelit. Batak kasar, culas, licik. Ya belum tentu orang Batak itu culas, licik, kasar. Ada juga yang halus. Tapi pandangan umum seperti itu. Ya. Jadi baik di kancah di Indonesia maupun internasional stereotip selalu ada. Orang Jerman dianggap begini. Orang Jepang begini. Orang Amerika begini. Intinya yang harus kamu pelajari adalah bahwa stereotip itu 1 berlebihan, 2 pukul rata, 3 negatif. Dan itu pasti ada di semua. Orang Betawi apa stereotipnya? Malas, terus terang aja. Kalau kamu tanya orang Betawi, malas orang Betawi. Ya enggak? Tapi saya enggak tuh. Dapat hak orang tua Pak katanya. Hah? Kalau kata orang-orang mah kalau orang Betawi ngandelin harta orang tua Pak. Apa orang tua? Tergantung orang tua. Ngandelin harta orang tua Pak, jadinya pada males orang-orangnya. Ya kalau yang punya harta, kalau yang nggak punya apa yang mau dihabisin? Kamu juga punya harta orang tua, pasti kamu habisin kan? Ya siapa lagi yang ngabisin? Ya, pasti anaknya yang ngabisin. Ya artinya ya ada Betawi yang seperti itu. Tapi tentu ada juga yang enggak. Betawi males ya banyak. Tapi yang enggak males juga banyak. Padang yang pelit banyak, yang enggak pelit juga banyak. Sunda yang pesolek. Wah, pesolek tuh stereotipnya orang Sunda tuh pesolek tuh. Matre, pesolek. Ya, itu orang Sunda. Tapi yang enggak seperti itu juga banyak. Nah, intinya baik di Indonesia maupun internasional harus kamu perhatikan yang seperti itu. Baik, saya kira saya tidak membuka tanya jawab oleh karena toh nanti akan ada diskusi. Ya. Sekian saja ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.